Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini aku akan menceritakan seorang nenek yang tega membunuh, memutilasi, bahkan diduga membunuh korbannya. Kasus ini terungkap pada musim panas tahun 2015 ketika sepasang suami istri yang berjalan dengan anjing mereka menemukan kantong plastik berisi potongan tubuh manusia di sekitaran apartemen nenek tersebut. Sebelum masuk ke detail ceritanya, jangan lupa dong klik tombol like and subscribe channel ini jika kalian suka dengan video kita ya, dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian. Sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Tamara Samsonova lahir di Uzur, Rusia pada tahun 1947. Tamara saat itu menjalani pendidikan di Universitas Linguistik Negeri Moskow. Setelah lulus, ia menikah dan tinggal di Saint Petersburg. Kehidupan pernikahannya tampak biasa hingga suaminya dilaporkan hilang pada tahun 2000. Meskipun polisi melakukan pencarian, suaminya tidak pernah ditemukan dan kasus ini tetap menjadi misteri. Setelah kehilangan suaminya, Tamara mulai menyewakan kamar di apartemennya. Pada tanggal 6 September 2003, ia terlibat pertengkaran dengan penyewa berusia 44 tahun yang bernama Volodya, yang berakhir dengan sebuah pembunuhan. Tamara saat itu memutilasi tubuh korban di kamar mandi dan membuang potongan-potongan jasadnya di berbagai lokasi di distrik Frunzensky. Bukti ini baru terungkap setelah polisi menemukan kesesuaian antara tato Volodya dengan deskripsi di buku harian Tamara. Singkat cerita, pada awal tahun 2015, apartemen Tamara sedang direnovasi nih guys, dan ia sementara tinggal bersama Valentina Ulanova, seorang wanita berusia 79 tahun yang tinggal di lingkungan yang sama. Pada awalnya, Tamara adalah tamu yang sangat menyenangkan. Ia selalu menawarkan diri untuk membantu melakukan pekerjaan rumah. Namun tidak lama kemudian ia mulai menikmati tinggal di sana, sampai-sampai ia memutuskan gak mau balik lagi ke apartemennya sendiri. Jadi dia keenakan guys, numpang sama nenek tua itu. Akhirnya Ulanova yang udah gerah nih karena dia kelamaan numpang di situ, langsung deh ngelabrak si Tamara dan mereka terlibat pertengkaran yang sangat sengit, mulai dari soal piring. Nah, saat itulah Tamara memutuskan untuk meracuni tuan rumahnya menggunakan obat resep yaitu penazepam. Ia meracuninya dengan mencampurkan obat itu ke salah satu salad kesukaannya Ulanova. Ulanova yang masih setengah sadar langsung ditarik ke dapur dan Tamara mulai memotong tubuhnya Ulanova menggunakan gergaji besi. Dia secara strategis mengeluarkan paru-paru dan tangan lalu menaruhnya bersama kepala ke dalam panci. Polisi menduga Tamara kemudian memasak dan mungkin memakan bagian tubuh tersebut. Anggota tubuh milik Ulanova ditemukan tidak jauh dari komplek apartemen. Dia membuang tubuhnya ke kolam Saint Petersburg. Ketika sepasang suami istri yang sedang berjalan dengan anjing mereka menemukan potongan tubuh Ulanova di dalam kantong sampah, polisi langsung dipanggil ke tempat kejadian perkara dan mulai melihat rekaman CCTV di area tersebut. Setelah meninjau rekaman CCTV tersebut, jelaslah siapa yang bertanggung jawab atas isi kantong tersebut. Para tetangga sangat terkejut mengetahui berita bahwa Tamara adalah pelakunya. Ketika aparat penegak hukum memasuki apartemennya untuk menangkapnya, mereka menemukan bercak darah di dapur dan kamar mandi. Buku hariannya Tamara tergeletak di meja nakas yang berisi rincian tentang banyaknya pembunuhan kanibal yang telah dilakukannya selama 20 tahun terakhir. Dalam catatannya, ia mengaku telah membunuh dan memutilasi banyak korban serta memakan beberapa bagian tubuh mereka termasuk paru-paru. Meski sebagian penyelidik meragukan validitas beberapa pengakuannya, jumlah korban yang sebenarnya masih menjadi misteri. Tamara tidak hanya mengakui pembunuhan terhadap Valentina Ulanova, tetapi juga sejumlah pembunuhan lain, termasuk beberapa penyewa di apartemennya dan bahkan ibu mertuanya. Meskipun demikian, polisi belum menemukan semua korban yang diakui Tamara dalam catatannya. Pada 27 Juli 2015, Tamara Samsonova ditangkap setelah bukti CCTV menunjukkan keterlibatannya dalam pembunuhan Valentina Ulanova. Selama interogasi, ia dengan mudah mengakui kejahatannya.
Ia mengaku telah mempersiapkan diri untuk menjadi pembunuh berantai selama 10 tahun. Dan ia menyatakan bahwa ia ingin dikenal dan memilih hidup di penjara karena merasa sudah terlalu tua dan tidak memiliki tempat tinggal. Jadi guys, ia pengen dikenali sebagai pembunuh berantai. Dan semua yang dia lakukan itu sudah dia persiapkan dengan matang-matang. Dia mengaku telah mempersiapkan diri untuk menjadi pembunuh berantai selama 10 tahun. Dan ia menyatakan bahwa ia ingin dikenal dan memilih hidup di penjara karena merasa sudah terlalu tua dan tidak memiliki tempat tinggal. Agak lain ya nenek-nenek yang satu ini. Di pengadilan, Tamara mengaku bersalah atas 14 pembunuhan. Sambil tertawa dan mencium wartawan yang meliput persidangannya, pemeriksaan psikiatris forensik pada tahun 2015 menyatakan bahwa ia berbahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain. Akhirnya, Tamara ditempatkan di rumah sakit jiwa di Kazan, di mana ia saat ini tinggal. Kasus Tamara Samsonova yang juga disebut sebagai Baba Yaga oleh media Rusia adalah salah satu pembunuh berantai paling mengerikan dalam sejarah modern Rusia. Meskipun banyak dari pengakuannya belum sepenuhnya diverifikasi, tapi tindakan brutal yang dilakukannya terhadap korban-korbannya telah menempatkan namanya dalam daftar pembunuhan paling sadis. Ya, jadi itulah guys kasus nenek yang tega membunuh, memutilasi dan memakan korban-korbannya hanya karena ingin dikenal sebagai pembunuh berantai di akhir hidupnya. Gimana menurut kalian kasus ini? Boleh komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton cerita kami. Sampai jumpa di kasus berikutnya. Assalamualaikum. Dan selanjutnya besok-besok ketemu saya ya.